perhatian untuk seluruh anggota koperasi, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan karena sebentar lagi rapat pembentukan Kopotren Kalangsari akan segera dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Ketua Yayasan Pondok Yayasan Pendidikan Kalangsari yang saya hormati, atas nama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pangandaran yang saya hormati petugas notaris, yang saya hormati seluruh anggota koperasi Pondok Pesantren Kalangsari Cijulang. Alhamdulillah, saya bertugas sebagai pembawa acara. Insya Allah ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua prakata panitia, yang ketiga sambutan dari Dinas Koperasi, yang keempat penyuluhan dari Dinas Koperasi, yang kelima pengesahan pengurus dan pengawas koperasi, yang keenam pengangkatan sumpah sebagai pengesahan kepengurusan koperasi, yang ketujuh penyerahan rapat kepada ketua koperasi, yang kedelapan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kesembilan pengesahan rencana kerja koperasi, yang ke-10 doa, dan yang terakhir penutupan. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara rapat pembentukan Kabupaten Kalangsari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu acara prakata panitia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Lutfi Muhsin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dengan syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabatnya sebelum supaya umatnya. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah dengan maksud pembentukan Kabupaten Kalangsari, meskipun sebenarnya sudah dibentuk 2019, tapi secara resmi sekarang dihadiri dari Dinas Koperasi, kemudian di notaris 14 Juni. Alhamdulillah, saya hormati Ketua Dinas Koperasi, juga notaris yang saya hormati, hadirin semuanya, anggota pengurus Kabupaten Kalangsari yang anggotanya notabene masih banyak dari guru-guru
ustadz, ustazah, jemaah pengajian. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian guru-guru juga sekarang kelihatannya masih lesu karena sedang mengurus nilai rapotnya. Itu nuhun, terima kasih yang telah hadir. Ini momen yang baik. Secara resmi koperasi kita, ya. Kenapa koperasi pesantren gitu namanya ini sejarahnya? Karena awalnya sebenarnya dari sejak berdirinya Pondok Pesantren Kalangsari 1932 berdirinya pesantren sudah ada koperasi namanya LKK kalau di kampung ya. Jadi sudah lama berdirinya, hanya masih belum punya legalitas. Dan termasuk saya yang teramanahi dari sepuh-sepuh Pondok Pesantren Kalangsari bahwa perekonomian jamaah itu harus disalurkan atau dikembangkan. Maka sejak ada masukan tersebut untuk estafet perjuangan dalam perekonomian melalui koperasi, secara pribadi saya berinisiatif, kemudian kebetulan ada semangat dari Bandung, pembina Pondok Pesantren Darut Tauhid, Pak Haji Dudung, yang dulu rumpun waktu kan dia dari kesibukannya coba di sini buat koperasi yang legalitas. Kita mencoba berjuang, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita perjuangkan. Alhamdulillah hari ini mungkin sebenarnya kalau dikatakan awal mungkin sedang berjuang, termasuk ADART dan agenda itu sudah dibentuk, tinggal pengesahan insya Allah kan sudah disetujui oleh semua anggota, tidak perlu dibahas lagi, mungkin sudah dulu dibahas. Jadi insya Allah efektif waktu. Kemudian juga atas nama Ketua Yayasan tadi ada sambutan diwakili oleh saya, termasuk di yayasan juga bendahara. Betul beliau sudah sepuh ketua yayasannya. Nanti insya Allah hasilnya kita laporkan kepada beliau sebagai penyemangat perkembangan Yayasan Pendidikan Dasar Kalangsari yang bergerak bukan hanya dalam bidang pendidikan, karena alhamdulillah kalau secara pendidikan kita sudah terlebih dahulu berjuang dari mulai MI, kemudian ada SLB, kemudian ada MTS, kemudian ada Madrasah Aliyah. Secara formal sudah terlebih dahulu berjuang di pendidikan. Kemudian secara non formalnya juga pondok pesantren terlebih dulu, karena makanya basicnya di sini judulnya Pesantren, karena awal mula perjuangan Kalangsari dari pondok pesantren ini tidak diibarat. Semuanya adalah santri, semuanya ada ustaz, cuma istilahnya saja mungkin. Ada yang bergerak di dunia formal, ada yang bergerak di dunia non formal. Tapi sama bagi pesantren Kalangsari semuanya berjuang. Dan alhamdulillah sekarang kita bentuk dengan koperasi ini semua komponen yayasan kita targetkan semua jadi anggota. Ya, meskipun ada yang dipaksa dijadikan anggota. Tapi alhamdulillah hari anu ngartos mah alhamdulillah ala dapat nyalira. Aku dipaksa diasukeun. Tapi alhamdulillah Pak, kita sedikit-sedikit sudah mulai menggeliat lah meskipun masa pandemi corona ini. Tapi alhamdulillah sudah mulai menghasilkan, sudah mulai ada laba dari perjuangan. Karena kita masih intern ya,
masih intern perjuangan di dalam, kita punya warung kecil-kecilan juga, itu masih konsumennya santri. Tapi kalau dikelola dengan bagus, ya alhamdulillah ternyata bisa baik gitu. Itu baru intern. Mudah-mudahan kalau cita-cita mah dari agenda jangka panjang, kita punya ingin maju ya taraf internasional menjadi koperasi yang diperhitungkan seluruh dunia. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari cita-cita tinggi langitnya, bukan pulang kagok. Pulang kagok, cita-cita mah harus tinggi lagi supaya perjuangannya luar biasa gitu. Perjuangan kitanya, kalau cita-cita tinggi berarti perjuangannya kita akan bersungguh-sungguh. Itu tidak banyak yang disampaikan, mungkin sudah tersampaikan bagaimana sejarah pendirian Kopontren Kalangsari. Seperti ini ya alhamdulillah, kalau melihat keanggotaan sudah mayoritas komponen yayasan sudah masuk Kopontren. Mudah-mudahan setelah ada legalitas, kita secara keanggotaan semuanya sudah jadi anggota, terutama intern Yayasan Pendidikan Kalangsari. Dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa ekstrim yang kita promosikan ke keberadaan dari Kopontren Kalangsari ini bukan hanya intern Yayasan Pendidikan Kalangsari sebagaimana visi ya, menjadi koperasi yang mengembangkan perekonomian umat berbasis pesantren. Basisnya kita pesantren, tapi objeknya kita umat. Otomatis bukan hanya intern kita Yayasan Pendidikan Kalangsari, tapi umat secara keseluruhan, umat Islam. Ya, mudah-mudahan koperasi Kalangsari bisa barokah, bisa benar-benar kita perekonomian bisa minimal berkembang untuk diri kita, untuk lain umat Islam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja dari saya atas nama Ketua Panitia, kemudian Yayasan Pendidikan Kalangsari. Mudah-mudahan Yayasan Pendidikan Kalangsari bisa terus maju, baik itu secara pendidikan, dakwahnya, juga perekonomiannya, juga sosialnya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya memohon izin dan maaf pimpinan kami Bapak Dr. Andes T3 Mida MM tidak bisa mengikuti acara secara langsung pada hari ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak membuat kita patah semangat ya Pak ya dalam membuat koperasi ini, dalam rapat pendirian koperasi ini. Perkenankan saya untuk membacakan kata sambutan Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat atas nama Ketua Yayasan, yang terhormat petugas notaris, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta rapat yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri rapat pendirian koperasi pesantren Kalangsari. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat dan kerabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang selalu patuh dan taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas ajas kekeluargaan. Sejatinya, koperasi menjadi tumpuan perekonomian nasional sebagaimana amanat undang-undang. Hanya dengan melalui koperasi, masyarakat bisa keluar dari himpitan sewenang-wenangan kaum kapitalis melalui akumulasi modal dan penguasaan pasar. Akan tetapi, kita sadari bersama bahwa kondisi perkoperasian saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari segi kelembagaan maupun tingkat produktivitas usaha. Permasalahan tersebut saat ini ditambah oleh pandemi COVID-19, yang mana pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius. Paradigma lama bahwa masalah koperasi dilihat semata kurangnya karena akses modal, kelemahan SDM, lemah pemasaran, dan lemah teknologi harus dihilangkan. Kita perlu memperbaiki citra koperasi sebagai pilihan ekonomi. Kita perlu rebranding atau membangun image baru agar bisa sejajar dengan korporasi-korporasi besar. Citra koperasi yang identik dengan ketergantungan kepada pemerintah harus dihilangkan dan lebih mengarah kepada filosofi koperasi yaitu self-help organization. Usaha yang dijalankan pun masuk pada wilayah usaha modern, bukan lagi jenis usaha simpan pinjam, serba usaha dan konsumsi saja. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, terakhir saya menghimbau agar kepengurusan koperasi pesantren Karangsari agar terus meningkatkan kinerja maupun kualitas pengurusnya. Karena salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya sekaligus menumbuh kembangkan koperasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kita semua. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pangandaran, Dr. Andes Teddy Gamida MM. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya sehingga saya sendiri dan ibu-ibu serta bapak bisa berkumpul di hari ini, serta salawat beserta salam saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mega Putri dan kebetulan saya ditugaskan sebagai petugas penyuluh koperasi lapangan atau disingkat PPKL. Ini sebenarnya PPKL di Kabupaten Pangandaran itu baru diangkat atau baru ada dari tahun 2019 akhir di bulan Oktober. Jadi kurang lebih baru mau 2 tahun ada penyuluh koperasi ini gitu Pak. Saya bekerja dengan rekan saya, ada 2 rekan kerja saya. Namun saya ditugaskan di 3 kecamatan yaitu Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Untuk petugas penyuluh koperasi sendiri, saya bertugas untuk mendampingi dalam segi kelembagaan koperasi, organisasi koperasi. Jadi jika Bapak Ibu pengurus koperasi ada sesuatu atau mungkin hal yang ingin atau belum didapatkan infonya gitu ya Pak ya, boleh menghubungi saya. Kontak saya sudah ada di Pak Yayan. Kontak saya sudah ada di Pak Yayan. Jadi dalam
segi kelembagaannya sendiri, mungkin Bapak Ibu sebenarnya untuk penyuluhan seharusnya prakoperasi ya Pak ya, tapi karena memang data atau pembentukan koperasinya sendiri sudah masuk ke notaris, jadi di sini saya tidak akan banyak membahas tentang pendirian koperasinya, tapi mungkin untuk kedepannya dari segi koperasi setelah pengajuan ke notaris, nanti ada pengesahan dari Kemenkumham. Kalau dulu sebenarnya disahkan oleh Kementerian Koperasi, tapi per 2019 ini disahkan oleh Kemenkumham. Setelah keluar dari notaris pengesahan tersebut, Bapak Ibu boleh kemudian menjalankan usahanya dengan mengajukan perizinan-perizinan yang belum diajukan gitu Pak, seperti nanti mulai membuat NPWP dan lain-lainnya ya. Untuk di sini sendiri sebenarnya saya anggaran dasarnya baru dapat ya Pak ya sebelumnya, jadi saya belum begitu pelajari. Namun yang saya lihat tapi sudah diperbaiki, katanya kan tadi awalnya simpan pinjam dan konsumen. Tapi untuk simpan pinjam sendiri seharusnya dia hanya tersendiri ya Pak ya. Jadi koperasi simpan pinjam itu tidak ada unit-unit lain, jadi harus khusus simpan pinjam. Nah tapi sudah direvisi, jadi bukan simpan pinjam tapi koperasi konsumen. Jadi jenis koperasi itu ada produsen, konsumen, KSP itu simpan pinjam ya, dan pemasaran. Mungkin koperasi kalau saya sendiri nanti konsumen. Untuk rencana kedepannya mungkin ada unit simpan pinjam ya. Nah, untuk simpan pinjam nanti kan bentuknya ada dua ya, ada konvensional atau syariah. Ya, mungkin Bapak menjurus ke syariah. Ya. Untuk menjurus ke syariahnya sendiri nanti perizinannya lebih mendetail ya Pak ya. Nanti syariah akan ada perizinan ke MUI. Saya melihat di anggaran dasarnya sudah ada Dewan Penasihat ya, Dewan Penasihat Syariahnya. Ya, nanti tinggal perizinan ke MUI, dan untuk perizinan usaha simpan pinjamnya juga ke perizinan dinas perizinan di Parigi. Ya. Beserta konsumennya itu perdagangan, perizinannya juga ke dinas perdagangan. Ya. Dan untuk ditekankan di sini, karena ini koperasi baru, saya harapkan keaktifan anggotanya ya Bu ya, Bapak, karena sejauh ini saya dari Cimanggara, Cijulang, Parigi, ada 3 koperasi pesantren yang saya bina, yang aktif, tapi ini sebenarnya sudah tidak aktif, namun diaktifkan kembali per tahun 2020. Itu koperasi Al-Ifqon Batu Malang Cilacap, sama bidangnya yang dijalani konsumennya, maksudnya lebih ke perdagangan keperluan santri gitu, santri atau sekolah. Untuk saat ini tuh karena anggotanya kurang aktif, yang disayangkan tuh itu anggota kurang aktif, jadi pengurusnya tidak semangat gitu menjalankan koperasi. Jadi saya hanya berharap untuk koperasi ini yang baru berdiri, anggotanya diharapkan selalu minimalnya gitu ya Pak ya, 1 tahun sekalinya rapat anggota. Mungkin Bapak lebih mengerti, Ibu yang sudah berpengalaman jauh dari saya. Kalau rapat anggota tahunan itu hak ya Bu ya, hak anggota, bukan kewajiban, tapi hak anggota untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Ibu, Bapak anggota berhak mengetahui pertanggungjawaban pengurus dan pengawas minimal 1 tahun sekali di era itu. Kemudian dari laporan selanjutnya, selain RAT, kami dari selaku pembina
pembinaan dari Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran mengharapkan laporan triwulan dari koperasi. Ya. Saya sudah sempat baca juga di anggaran rumah tangganya memang ada ya laporan triwulan. Jadi kami harapkan itu dilaksanakan ya Pak ya, karena dengan itu nanti ke depannya dinas jadi bisa meneliti sejauh mana koperasi ini berjalan perkembangannya. Dan awalnya mungkin di zaman dulu sebelum ada penyuluh koperasi, koperasi hanya sebatas pembinaan wilayah gitu ya Pak ya, sewilayah ini. Namun setelah ada petugas penyuluh koperasi, jadi saya sendiri setiap bulannya melaporkan koperasi binaan saya melalui online langsung dilihat oleh Kementerian Koperasi UMKM. Jadi setiap tahun per bulan, karena per bulannya saya laporan, setiap tahun nanti ada evaluasi dari Kementerian Koperasi sendiri. Nah, untuk calon anggota tadi saya sempat baca juga ya, mungkin kurang di sini dijelaskan, kurang dijelaskan di ART-nya. Calon anggota sebenarnya kan yang belum memenuhi kewajibannya, seperti simpanan pokoknya belum lunas gitu ya Pak ya. Itu harus dibatasi ya Pak ya, jangan lebih dari 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan tidak melunasi kewajibannya, berarti otomatis dia tidak bisa lagi bertransaksi di koperasi itu, gitu ya. Karena kebanyakan calon anggota tuh malah menumpuk lebih dari anggota biasanya di koperasi-koperasi lain. Anggotanya cuma 20, ya calon anggotanya lebih banyak, gitu kan. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu dari apabila perlu informasi atau pemahaman tentang lainnya di koperasi bisa menghubungi saya langsung ya Mbak ya. Mungkin saya pun tidak bisa berlama-lama. Sekian dari saya. Untuk Dewan Pengawas Syariah, Bapak Saiful Mila, Bapak Asep Nurman, Bapak Purkon, Bapak Taufik Hidayat, dan Bapak Aib Saifullah. Dan Dewan Pengurus yang pertama Ketua Bapak Haji Lutfi Muhsin, Bendahara Fitriani, dan Sekretaris Yan Rianto. Seperti itu mungkin untuk diketahui. Untuk teknisnya mungkin Bu, Pak, di ke depan semua pengurus ini. Pengurus dan pengawas Kompontren Karangsari bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dan pengawas akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi, peraturan yang berlaku pada koperasi, melakukan ketentuan-ketentuan dengan jujur dan sebaik-baiknya, bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengurus dan pengawas akan bekerja dengan rajin, jujur, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengurus dan pengawas akan menjauhkan perbuatan yang merugikan
gerakan koperasi pada umumnya, serta anggota-anggotanya pada khususnya.